Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iconisia, Iconers, senang sekali pada hari ini saya bisa menjumpai Anda. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Baik nikmat yang sifatnya fisik, pemenuhan fisik, maupun nikmat yang sifatnya imaterial, dan terlebih lagi nikmat yang diberikan kepada Allah karena senantiasa memberi kita petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat Iconisia, pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara tentang bahagia atau kebahagiaan ya. Ini kalau bicara bahagia atau kebahagiaan kan harus sambil senyum ya, biar tidak kelihatan sedih gitu. Biar tidak sedih. Nah, ada beberapa alasan kenapa pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat Iconisia untuk merefleksi makna kebahagiaan dan mengapa kita harus berbahagia. Yang pertama adalah kita ini hidup di dalam dunia material. Itu sesuatu yang hampir tidak bisa dibantah. Bahkan negara itu mendorong kita untuk hidup ya, sepenuhnya, hampir sepenuhnya dalam dunia material. Buktinya apa? Pertumbuhan ekonomi selalu didorong oleh konsumsi, bukan produksi. Ya, jadi kalau konsumsi masyarakat kita lemah, pemerintah bingung agar kita lebih banyak mengkonsumsi. Lalu di sekeliling kita, begitu kita keluar rumah, begitu kita di dalam rumah, semuanya menawarkan konsumsi. Entah konsumsi barang, entah konsumsi hal-hal yang lain yang demi pemenuhan kebutuhan atau keinginan kita. Tapi pada intinya kita adalah menjadi subjek yang selalu dirayu untuk terus-menerus mengkonsumsi. Dan karena itulah seolah-olah mengkonsumsi itu menjadi sumber kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah demikian? Nah, yang kedua, di dalam masyarakat media seperti sekarang, lebih-lebih di era media sosial, di mana semua orang itu bisa menampilkan apa yang dia punya atau pura-pura menampilkan apa yang dia punya. Ya, kita hidup di dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat pamer. Orang memamerkan kepemilikan yang dia punya. Orang memamerkan apa yang baru dibelinya. Dan seterusnya. Nah, ini kemudian menciptakan satu cara pandang bahwa memiliki benda-benda material adalah sumber kebahagiaan. Dan karena itu kita menjadi orang yang sangat hidup dalam dunia paradok. Siang malam bekerja, lelah, jatuh sakit hanya untuk mengejar sesuatu yang ditawarkan oleh kapitalisme, baik nasional maupun global. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Di dalam dunia material semacam itu, sahabat Iconisia, kebahagiaan itu menjadi semakin sulit. Kenapa? Karena kalau kita menyandarkan atau kalau benar bahwa kebahagiaan itu bersumber pada dunia material tadi, padahal dalam ilmu sosial, ya, produksi hanya mungkin terus berlanjut karena ada konsumsi, maka konsumsi akan terus-menerus dieksploitasi agar produksi berlanjut. Itu artinya apa? Konsumsi tidak akan pernah berada pada titik selesai. Hari ini kita harus konsumsi satu merek baju tertentu, besok kita akan ditawarkan satu merek mobil tertentu. Jadi dia tidak akan pernah selesai. Artinya kebahagiaan yang bersumber dari dunia material sekarang itu semakin sulit. Nah, faktanya juga ya, beberapa hari yang lalu ada media nasional mengatakan generasi Z atau yang disebut Gen Z itu jauh lebih sulit untuk bahagia. Mereka lebih banyak mendapati kecemasan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini
saya sekali lagi ingin mengajak untuk berefleksi. Bagaimana, apa itu bahagia dan bagaimana meraih kebahagiaan itu. Karena banyak filsuf dan bahkan agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bahagia itu, dan juga bahwa beberapa filsuf mengatakan ya kebahagiaan itulah tujuan dari hidup ini sebetulnya. Baik, nah apa bahagia itu? Bahagia adalah perasaan tenang atau tentram. Dan itu berarti bahwa bebas dari segala yang menyusahkan. Jadi kalau kita bebas dari kesusahan, maka kita dikatakan sebagai bahagia. Nah, kenapa begitu? Karena kesusahan itu membuat kita gelisah. Atau bahasa anak sekarang insecure gitu. Ya. Sedih dan kesedihan, kesusahan, kegelisahan itu membuat kita tidak bahagia. Nah, susah itu sendiri juga dapat dipahami sebagai kekurangan atau miskin. Sehingga diidentikan kalau orang miskin itu susah gitu. Tapi faktanya tidak begitu ya. Orang-orang Jogja jauh lebih bahagia dibandingkan dengan masyarakat yang lain yang materialnya jauh lebih banyak dari itu. Artinya kebahagiaan itu bukan soal kepemilikan. Nah, di dalam Islam yang tadi saya sebutkan itu banyak ayat Al-Quran yang mengatakan betapa pentingnya kita itu untuk berbahagia, ya, atau perintah Al-Quran untuk melakukan sesuatu agar kita bahagia. Itu misalnya di dalam Quran surat kedua, ya, ayat 189. Ya, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Lalu di Quran surah ketiga ayat 130 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berbahagia. Lalu Quran surah kelima ayat 100 ya, Allah berfirman, katakanlah tidak sama keburukan dan kebaikan walaupun banyaknya keburukan memusuhkan. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu berbahagia. Lalu Quran surah ke-22 ayat 27 Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu serta berbuat kebaikan supaya kamu berbahagia. Nah, yang terakhir yang saya sebutkan, tapi bukan ayat yang terakhir yang berbicara tentang kebahagiaan. Tapi saya kira ini juga salah satu hal yang penting yang diperintahkan Allah atau yang diingatkan oleh Allah, yaitu Quran surah ke-7 ayat 69. Nah, ketika Allah berfirman, kenanglah anugerah-anugerah Allah supaya kamu berbahagia. Jadi dari ayat-ayat ini kita paham ya bagaimana agama juga memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu agar berbahagia. Nah, dari beberapa ayat yang tadi saya sebutkan, saya kira ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang berbahagia, menjadi orang Islam yang berbahagia. Yang pertama adalah bertakwa. Ya, bertakwa artinya kita taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, artinya sebetulnya tidak ada sesuatu yang perlu kita cemaskan. Dan kalau tidak ada sesuatu yang kita cemaskan, ya itu berarti kita berhak untuk bahagia. Jadi kalau kita sudah merasa bertakwa kepada Allah, tapi kok selalu cemas, merasa tidak bahagia, khawatir, dan merasa kesusahan, maka kita terus harus mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, bersyukur. Bersyukur itu kalau tadi yang saya sebutkan di dalam Al-Quran, mengenang anugerah Allah. Anugerah Allah itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang ketika kita merasa bahwa nasib saya ini, nasib kami ini, nasib kita ini kok tidak sebaik nasib orang lain,
Tapi kalau kita mengingat apa yang diberikan Allah kepada kita dan kemudian mengkonversinya menjadi barang material, maka sungguh sebetulnya yang diberikan Allah kepada kita itu besar sekali. Ya, dan oleh karena itu kita harus berterima kasih atas anugerah-anugerah itu. Berterima kasih berarti kita menerima ya, apapun yang diberikan oleh Allah SWT. Dan itu membuat kita, kalau dalam bahasa Jawa, semeleh ya, menerima apa yang diberikan. Kalau sudah begitu, nah, tidak ada alasan lagi agar kita tidak berbahagia. Jadi salah satu kunci bahagia yang penting menurut saya adalah mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, karena sesuatu yang kita anggap kecil, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan yang diberikan Allah kepada orang lain, itu sangat besar dibandingkan yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Misalnya kesehatan. Berapa ratus ribu yang harus kita keluarkan kalau kita harus menghirup oksigen yang harus dibeli. Sementara kalau kita bisa sehat, kita bahkan tidak merasa bahwa kita secara rutin menghirup oksigen misalnya. Nah, yang terakhir adalah berbuat kebaikan. Ya, yang tadi disampaikan di dalam ayat berikutnya yang saya sitir, bahwa ya berbuatlah baik agar kamu berbahagia. Jadi apa makna berbuat baik? Berbuat baik itu secara sosiologis dan antropologis, berbuat sesuatu sesuai dengan kepatutan. Berbuat sesuatu sesuai dengan norma. Ya. Nah, kalau kita berbuat sesuatu yang baik sesuai dengan agama, sesuai dengan norma sosial, harusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mencela kita. Kan kita dicela karena kita melanggar norma. Kita dicela karena kita melanggar aturan. Kita dicela karena kita melanggar hukum. Ya, tapi kalau kita menolong orang lain, insya Allah tidak ada yang mencela. Tapi kalau kita menjahati orang lain, insya Allah kita akan dicela. Jadi dengan begitu berbuat kebaikan itulah adalah cara kita untuk menuju kebahagiaan. Dan di dalam banyak studi, banyak pandangan ahli dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik itu selalu berbanding lurus dengan orang-orang yang berbahagia. Artinya kalau kita masih waras ini, kalau Anda berbuat baik, kita berbuat baik, ya kita bahagia. Kalau kita berbuat baik kok kita tidak bahagia, berarti mungkin kita kurang waras. Saya kira itu, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berguna buat sahabat Iconesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.